Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah kami yang berjudul Mengenal Orientalisme dan Ruang Lingkupnya, yang mana merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme dengan dosen pengampu Pak Akbar Imanuddin, STHI MUD. Dan sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Nama saya Habibah Sufriani dan partner saya Afida Tunisa yang telah membuat PPT dan sebagai editor video ini. Baiklah, langsung saja saya akan menerangkan apa itu orientalisme. Pasti teman-teman banyak yang belum tahu apa itu orientalisme. Jadi, orientalisme adalah salah satu musuh Islam yang menjadi perintis penghancur kemuliaan ajaran Islam dan paling berbahaya bagi para pemuda Islam dan cendekiawan. Orientalisme berasal dari kata Prancis yaitu orient yang berarti timur. Kata orientalisme berarti ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dunia timur. Orang-orang yang mempelajari atau mendalami ilmu-ilmu tersebut disebut orientalis atau ahli ketimuran. Para peneliti berbeda pendapat tentang sejarah permulaan orientalisme. Namun secara resmi dimulai dengan terbitnya ketetapan Majma' atau Konferensi Gereja Vienna pada tahun 1312 Hijriah dengan membentuk sejumlah lembaga penelitian bahasa Arab di sejumlah universitas Eropa. Ahli sejarah hampir sepakat bahwa abad ke-13 Masehi adalah permulaan orientalis bersifat resmi. Sejak itu mereka tidak berhenti mempelajari Islam dan bahasa Arab dan menerjemahkan makna kandungan Al-Quran dan sebagian kitab-kitab berbahasa Arab dan sastranya hingga masuk ke abad 18 Masehi. Selanjutnya, ruang lingkup orientalisme. Orientalisme mempunyai pengertian yang sangat luas karena langsung berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut bangsa-bangsa di dunia timur beserta lingkungannya. Ruang lingkup orientalisme yaitu meliputi yang pertama, agama. Agama merupakan motif utama bagi para orientalis dalam menjalankan misi mereka. Dalam hal ini, para orientalis pemaparan tentang pemikiran-pemikiran mereka. Dalam hal ini, para orientalis memaparkan tentang pemikiran-pemikiran mereka. Yang kedua yaitu bahasa. Bangsa Barat dengan segala kemajuan peradabannya memberikan doktrin kepada bangsa Timur atau Arab untuk meninggalkan peradabannya yang sudah ada untuk beralih ke peradaban bangsa Barat atau mendominasi khususnya dalam bahasa yang digunakan. Yang ketiga, dalam hal ini ada sejarah. Bangsa Barat berusaha mempelajari dunia Timur dalam sejarahnya. Timur dijadikan objek koloni-koloni Eropa yang terbesar, terkaya, dan tertua. Yang keempat, politik. Untuk kepentingan bangsa Barat, terutama dalam politiknya, mereka mengirim dan menempatkan para konsul dan dutanya di bangsa Timur untuk memperoleh kecakapan dan kepentingan-kepentingan politik bagi mereka. Dengan adanya hal ini menyebabkan perpecahan di bangsa Timur. Yang kelima, adat istiadat. Agar impian mereka benar-benar terwujud, para orientalis berusaha menghidupkan nilai-nilai sejarah kebangsaan atau nasionalisme bangsa Timur. Hal ini digunakan untuk memecah belah umat Islam dan guna mengetahui sejauh mana ketangguhan kepercayaan mereka dalam mempertahankan kemerdekaan, persatuan ras, tanah air, dan kekayaan alam. Yang keenam, keilmuan. Dalam hal ini, bangsa Barat menanamkan ideologi kebaratan kepada bangsa Timur melalui bidang keilmuannya yang bertujuan untuk memprovokasi ideologi bangsa Timur untuk meninggalkan peradabannya sehingga beralih ke Barat. Yang ketujuh, ekonomi. Bangsa Barat yang maju di bidang industri melemparkan hasil-hasil industrinya ke bangsa Timur. Secara tidak langsung, mereka mencoba untuk mematikan industri lokal bangsa Timur.
Yang kedelapan, kesusastraan. Dalam bidang ini, bangsa Barat menyatakan bahwa kemajuan kesusastraan mereka jauh lebih tinggi nilainya dari kesusastraan bangsa Timur. Yang kesembilan, kemasyarakatan. Dalam hal ini, bangsa Barat menanamkan paham ideologi atau isu-isu kesukuan yang pernah terjadi sebelum munculnya peradaban Islam untuk memecah belah satu dan yang lain. Yang kesepuluh, arkeologi, keturunan, dan lainnya. Dalam kajian orientalisme mempunyai karakter khusus yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pemahaman orientalisme itu sendiri, yaitu orientalisme merupakan suatu kajian yang merupakan suatu ikatan yang sangat erat hubungannya dengan kolonial Barat. Jadi fenomena orientalisme berkaitan erat dengan kolonialisme. Dari sedikit penjelasan di atas dapat dibayangkan betapa luas ruang lingkup yang diliput oleh orientalis itu, yang betul-betul memerlukan ketekunan dan keahlian. Setelah itu, tujuan orientalisme. Tujuan dari orientalisme sebenarnya adalah untuk mencari kelemahan-kelemahan dan kesalahan Islam yang digunakan untuk mendiskreditkan Islam. Tujuan inti orientalisme itu adalah upaya kristenisasi umat Islam. Karena dengan berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu umat Islam, maka akan mudah mendekati, mencari kesalahan, dan melakukan kristenisasi terhadap umat Islam, di mana bahasa Arab merupakan wahana utamanya. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh para orientalis adalah: yang pertama, membuat keraguan terhadap keabsahan Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat keraguan terhadap kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membuat keraguan terhadap urgensi bahasa Arab sebagai bahasa yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, membuat keraguan terhadap nilai fikih Islami yang asasi. Yang kelima, membuat keraguan terhadap nilai peninggalan kebudayaan Islam dan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh cendekiawan Muslim. Yang keenam, melemahkan jiwa ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam dari berbagai negara. Baiklah, sekian penjelasan dari kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan.